Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keberadaan daripada hari kiamat. Tentang keberadaan daripada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Qamar ayat 54. Surat yang ke-54 ayat pertama. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya adalah kiamat. Kiamat sudahlah sangat dekat. Keberadaan kiamat sudah dekat. Dan dekatnya hari kiamat disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ahmad atau Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu ana," ketika aku diutus menjadi rasul atau diangkat menjadi rasul, "wa sa'atu ka hadhihi min hadhihi," seperti ini dan ini, kata Rasulullah SAW. Jadi jaraknya mungkin ibu bisa lihat jari saya. Ada berapa jarinya? 2. Ya, jangan sampai berkedip, nanti bisa berubah jadi ya, emang sulap ya. Nabi SAW mengatakan, aku diutus menjadi rasul dan jaraknya terjadinya kiamat seperti ini. Nabi mengangkat 2 jarinya. Kahataini wa qarrana baina as-sababa wal wusta. Dan Nabi mendekatkan baina as-sababa. As-sababa itu adalah jari telunjuk, al-wusta yaitu adalah jari tengah. Menunjukkan bahwasanya jarak jari tengah dan telunjuk jauh atau dekat? Mungkin kalau jempol dengan kelingking jauh. Ya. Tapi kalau ini kan pose yang sering ibu berfoto nih. Masya Allah. Dan ternyata keberadaan kiamat itu sangatlah dekat. Dan itu sudah diinformasikan oleh Nabi SAW ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu itu sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, malaikat peniup trompet siapa namanya? Israfil, bukan Israel. Israfil. Ketika Israfil itu disampaikan oleh Nabi SAW, ternyata trompetnya Israfil itu sudah berada di mananya? Di depan bibirnya. Tinggal ditiup. Tinggal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiup, maka dia akan meniupnya. Dan tiupan sangkakala itu terjadi berapa kali? 2 kali. Tiupan yang pertama untuk menghancurkan dunia yang ada di atasnya. Kemudian yang kedua, membangkitkan manusia daripada alam kuburnya. Dan itu sudah ada. Subhanallah. Maka apa yang membuat kita itu semangat untuk banting tulang mencari dunia, sedangkan dunia ini sudah berada ke arah kehancuran, sudah berada kepada arah kiamat. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Emas yang dicari, yang saat ini berlomba-lomba orang pada tanam aset lewat emas, nabung lewat emas, yang harganya makin naik. Nanti pada hari menjelang hari kiamat, emas itu nggak ada nilainya. Yang ada emas-emas. Nah, ya. Itu yang selalu akan ada nilainya.
Nanti semuanya emas itu, ketika nanti pada hari menjelang hari kiamat, itu orang sudah pada, kalau bahasa sekarang tajir namanya, udah pada kaya. Semuanya itu sudah pada emas. Bahkan ada tetangga yang membawa berapa ember emas, itu pengen ngasih ke tetangganya, sampai-sampai tetangganya bilang apa? Dalam rumahku masih banyak. Iya. Maka harta nanti menjelang hari kiamat itu gak ada nilainya. Maka apa sekarang yang ada nilainya? Amal. Maka di kesempatan hari ini kita di waktu yang sangat singkat, Masya Allah, akan mencoba membahas faedah-faedah yang singkat daripada surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, yaitu surat ke-84. Surat Al-Insyiqaq. Dari awal insya Allah, dari keluar sih jadi ahli tafsir surat Al-Insyiqaq insya Allah. Pulang-pulang kita akan membawa faedah oleh-oleh berkaitan tentang penjelasan surah Al-Insyiqaq. Surat ke-84 yang berjumlah ayatnya sebanyak 25 ayat, dan ini merupakan surah Makkiyah. Sudah dapat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan tentang masalah surah Al-Insyiqaq, jika kalian ingin mengetahui gambaran terjadinya hari kiamat, jika kalian ingin seolah-olah melihat terjadinya kiamat, maka bacalah surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, bukan Al-Insyiqaq. Dia adalah hamzatul wasal, jadi dibaca Al-Insyiqaq, bukan Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, Bu? Kalau kalian pengen melihat bagaimana gambarannya, atau seolah-olah kalian melihat di mata kepala kalian terjadinya kiamat, maka bacalah surah Al-Insyiqaq. Kita wajib beriman tentang keberadaan hari kiamat, karena ini bagian daripada rukun iman. Rukun iman. Di antaranya yang kelima adalah beriman terhadap hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat. Dan surah Al-Insyiqaq artinya adalah yang terbelah. Apa yang terbelah? Langit. Kita masuk kepada ayat yang pertama. Idas sama'un syaqqat. Idza apabila. As-sama' langit, insyaqqat terbelah. Maka pada hari kiamat nanti langit itu akan terbelah. Terus apa dampaknya? Seluruh yang ada menjadi hiasan langit dari bintang, bulan, matahari, itu semuanya akan berjatuhan. Orang saja satu meteor jatuh ke bumi pada takut. Itu bisa menghancurkan bumi, bisa membelah bumi, bisa melubangi bumi. Apalagi ini bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung. Bulan yang sangat besar itu pun juga akan jatuh. Kullu man 'alaiha fan, maka tidak ada yang bisa selamat. Wa adinat li rabbiha wa haqqat, dan betul-betullah langit itu patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memang semestinya dia harusnya patuh. Kenapa semestinya dia harus patuh? Karena langit bagian daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, makhluk yang paling besar itu apa? Makhluk yang paling besar, yang paling besar, langit. Siapa yang bisa melihat ujungnya langit sekarang? Dia berada 7 lapis, dan satu lapisan ini tuh harus melewati ratusan tahun. Satu langit ke langit ada 7 lapis, satu langit ke langit selanjutnya harus melewati ratusan tahun. Sangat besar.
sangat besar. Tapi lihatlah makhluk yang sangat besar dari ciptaan Allah ketika diberikan perintah sami'na wa ata'na. Apa pelajaran yang kita dapatkan di sini? Langit saja makhluk yang kuat dia bisa berdiri tanpa ada menopang, tanpa tiang, bighairi amadin. Di dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Lihatlah bangunan kita saat ini yang besar dan kokoh, ini bisa berdiri tetap dengan ada tiang-tiang, ada tembok-tembok penyangga. Langit, mana tiangnya? Tidak ada. Tetapi ketika Allah memerintahkan terbelahlah, dia terbelah. Jadi pelajaran yang kita dapatkan, makhluk yang terkuat saja dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan perintah, dia tunduk dan patuh. Bagaimana dengan kita, makhluk yang lemah? Yang kita ini berdiri harus pakai, bahkan kalau udah di usia 60 udah mulai gemetar tuh lututnya. Usia 70, mau berdiri aja. Dibilang ada kebakaran masih pikir tuh cara larinya gimana. Pakai tongkat, pakai kursi roda, didorong, menunjukkan manusia ini sebenarnya makhluk yang lemah, sangat lemah. Dan yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka apa sekarang yang disombongkan oleh manusia? Lihatlah kaum sebelumnya, kaum 'Ad, kaum Samud. Ini makhluk atau manusia, generasi manusia yang terkuat. Dia bisa pahat tuh gunung menjadi rumah. Gunung dipahat menjadi rumah. Subhanallah. Dia diberikan tenaga, dia diberikan kecerdasan akal, tetapi semuanya mau dipakai di dalam kesombongan. Mereka lupa kalau itu semuanya pemberian dari Allah. Quran surat An-Nahl ayat 53, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan, wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Apa yang kalian dapatkan dari nikmat semuanya datang dari Allah. Maka apa yang dibanggakan sekarang oleh manusia? Kecantikan. 10 tahun yang akan datang keriput, rambut yang tebal dan panjang. 30 tahun yang akan datang rontok. Gigi yang putih dan kuat, senyum yang manis. 10, 20, 30 tahun yang akan datang ompong. Apa yang mau dibanggakan dari kekuatan manusia? Apa yang akan dibanggakan dari harta manusia? Semuanya ini akan berkurang dan akan habis. Maka lihatlah langit yang kokoh dan kuat. Tetapi ketika mendapatkan perintah dari Allah, langsung dia tunduk dan patuh. Wa idal ardu muddat. Dan kemudian makhluk yang selanjutnya yang kuat itu apa? Bumi. Bumi, lihatlah berapa miliar manusia yang menginjaknya. Tapi apakah dia membutuhkan fondasi-fondasi seperti bangunan dibuatkan fondasi? Tidak. Ini bangunan sekarang ini, kalau ada orang 100 juta orang di atas ini, kuat atau tidak? Bisa rubuh dan rontok, hancur dia. Tapi lihatlah bumi. Berapa orang sekarang ini yang ada di atas bumi? Berapa miliaran orang yang ada di atas bumi? Tidak ada yang hancur, tidak ada yang ambruk, tidak ada yang roboh. Kuat dia. Tetapi ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga tunduk. Wa idzal ardu muddat. Apabila bumi diratakan, maka dia pun juga ikut rata. Semuanya akan binasa. Rumah yang megah. Sekarang kan diantara perhiasan dunia yang dicari adalah rumah yang megah. Rumah yang megah itu pun juga akan hancur. Berapa banyak orang tua yang dia berupaya untuk membangun rumah buat masa depan anaknya, ternyata rumah sudah jadi, anaknya sudah dewasa, kemana anaknya? Gak menghuni rumah tersebut. Akhirnya rumahnya kosong. Yang mengisi adalah jin. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan nikmat yang akan diminta pertanggungjawabannya Allah. Sudah ratusan juta dia keluarkan untuk membangun rumah yang megah, tapi tidak ada manfaatnya. Maka hidup ini tidak perlu harus berlebihan. Wa alqat ma fiha wa tafallat. Fenomena yang kedua setelah langit dibelah, yaitu adalah bumi diratakan.
wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya sampai dia kosong. Ya, jadi manusia yang sudah ditanamkan di dalamnya, yang sudah dikuburkan puluhan ribu tahun yang lampau, jutaan tahun yang lampau, dari Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat, semuanya akan dimuntahkan oleh bumi atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Allah memanggil manusia, laki-laki, perempuan, kafir, mukmin, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka kadihun ila rabbika, kalian tuh bersungguh-sungguh menuju Rabbmu. Kita ini kan bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang dia bersungguh-sungguh dengan jalan yang benar sesuai dengan syariat, tapi ada juga jalan yang keliru, menyelisihi syariat. Maka kita semuanya ini kadahan famulaqi, akan menemukan, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu adalah berada di jalan yang lurus, merupakan perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah, kita akan mendapatkan balasan yang baik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau tidak semua orang itu melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala dan dia mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau yang dia lakukan benar-benar baik, masuk ke dalam kategori amal soleh. Kapan amal itu dikatakan amal soleh? Jika niat dia di dalam beramal ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan mengharapkan penilaian yang baik dari manusia, mau dilihat atau tidak dilihat, mau dipuji atau tidak dipuji. Nah, kalau bahasanya orang ini daerah mana ini Bu namanya nih? Masuk daerah apa ini? Matraman. Hah? Jakarta? Jakarta Timur. Masya Allah, dekat rumah saya. Ini lumayan 17 menit. Tadi saya lagi mau jemput anak, tiba-tiba telepon. Saya udah keburu janji sama istri. Iya, lebih baik saya bermasalah dengan banyak ibu-ibu daripada sama satu ibu di rumah. Iya, saya udah janji mau jemput anak, jemput dulu deh. Habis itu saya antarin baru ke sini. Alhamdulillah ya. Nah, mau divalidasi atau tidak divalidasi, mau diakui atau tidak diakui oleh orang lain tentang kebaikan yang kita lakukan, maka itu tidak mengapa. Cuek, bebek, Masa bodoh. Kalau bahasanya orang Jaktim, biarin aja tuh orang mau nganilai kayak apa, mau ngucapin apa. Yang penting kita kalau baik, ikhlas niatnya karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Dan bukti orang ikhlas itu apa Ibu? Kalau dia melakukan kebaikan untuk orang lain, sekalipun orang itu tidak membalas kebaikannya, gak akan kecewa. Kemudian apalagi ini ujian keikhlasan, apalagi kebaikan kita ternyata dibalas dengan keburukan. Kalau dia kecewa, berarti niatnya gak ikhlas. Berarti dia masih minta balasan dari manusia. Makanya ibu jangan minta balas budi aja nggak minta dibalas. Ini Budi ini siapa sih Budi? Ini orang yang sempat viral di tahun 90-an. Ini Ibu Budi. Ini Ayah Budi. Budi pergi ke pasar. Kerja tanpa balas budi. Budi ini siapa nih Budi ini? Subhanallah. Ya maka kita jangan berharap apapun dari manusia. Yang kita harap adalah balasan dari Allah, itulah ikhlas. Dan kapan amal itu dikatakan amal soleh? Jika cara mengerjakannya sesuai dengan panduan sunnah Rasulullah SAW. Ustaz, kenapa harus sesuai sunnah? Kenapa kok harus sesuai dengan ajaran sunnah? Karena inilah syarat agar ibadah kita diterima. Inilah satu-satunya cara agar ibadah kita mendapatkan pahala. Karena kalau tidak sesuai dengan syariat sunnah Nabi SAW, tidak sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW, amal kita tertolak. Dan yang mengabarkannya siapa? Nabi.
dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal, siapa yang mengadakan suatu amal yang itu tidak sesuai dengan petunjuk kami, yang itu belum pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak, ghair maqbul, mardud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan yang akan diberikan dari kesungguh-sungguhan amal tergantung cara kita melaksanakannya. Kalau kita cara melaksanakannya baik, ikhlas karena Allah dan sesuai petunjuk sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Karena ada orang yang melakukan kesyirikan tapi dianggap baik. Dia datang ke dukun dianggap baik. Dia pakai jimat dianggap baik. Ini apa nih yang di perut bayi itu? Dipotong ari-arinya, ditaruh di depan rumah, terus dikasih lampu. Padahal lampu di dalam rumah aja masih kedap-kedip tuh. Ini di luar rumah dikasih lampu. Pertanyaannya buat apa? Kadang-kadang orang menganggap itu baik. Yang khawatirnya ini masuk ke dalam kesyirikan, ini masuk ke dalam kekufuran. Nanti kalau dia nggak melakukan demikian, anaknya tertimpa bala, kena musibah. Adakah itu di dalam ajaran Rasulullah SAW? Kalau ada, kerjakan, berarti itu baik. Tapi kalau nggak ada, tinggalkan, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Ada anak dikasih kalung, terus dikasih ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Biar gak digigit vampir. Untuk menolak bala, mendatangkan manfaat. Nah, inilah dia. Kadang-kadang orang hanya beramal dari logikanya dia dan ikut-ikutan dari apa yang dia lihat tanpa didasari dengan ilmu. Sedangkan kita beribadah wajib didasari dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat yang ke-19, surat yang ke-47. Ya, silakan dicatat aja ya Bu ya. Nah, karena waktu kita sebentar lagi, takutnya nanti Ibu cari-cari tahu udah menjelang maghrib. Surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat 19. Ini ayat yang menerangkan tentang wajibnya kita berilmu sebelum kita melaksanakan apapun yang kita niatkan sebagai ibadah. Kalau kita berniat apa yang akan kita ucapkan bernilai ibadah, apa yang akan kita lakukan kita niatkan bernilai ibadah, maka harus didasari dengan ilmu. Ayat yang selanjutnya, yang ke-7 dari surat Al-Insyirah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang catatan amalnya didatangkan dari sisi kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira artinya adalah hisab yang mudah. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Maka ini gambaran nanti pada hari kiamat ketika dihisab. Ketika kita dihisab itu artinya apa Ibu? Ditampakkan catatan amalnya. Dan ketika kita ditampakkan catatan amal itu ada dua. Pertama, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, dan inilah yang disebut dengan hisab yang sulit, asir. Tetapi ada lagi catatan amal dibuka, cuma ditanya, benar kamu kerjain ini? Benar kamu kerjain itu? Benar. Hanya ditampakkan, itu namanya al-'arad. Al-'arad itu hanya sekedar ditampakkan, tapi nggak diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Mengapa? Kok kamu kerjakan? Apa sebabnya kamu melakukan itu? Itu namanya hisab yang sulit. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang kalau sudah ditanya-tanya demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, 'udziba,
pasti disiksa. Itulah hisab yang sulit. Tetapi kalau dia hanya cukup catatan amalnya ditampakkan, kemudian tidak diminta pertanggungjawaban satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah masuk ke dalam kategori hisab yasira, hisab yang mudah. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meminta agar diberikan hisab yang mudah. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira atau hisaban yasira. Boleh hisaban yasira atau hisaban yasira. Kalau hisaban yasira berarti cara bacanya dengan adanya mat bigunna ya. Hisaban yasira atau hisaban yasira. Cara bacanya saja yang berbeda tapi intinya sama. Allahumma ya Allah hasibni, hisablah aku nanti pada hari kiamat hisaban dengan hisab yasira, yang ringan, yang mudah, yang enteng, yang tidak menyulitkan, tanpa diminta pertanggungjawabannya satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang dihisab dari bagian kanannya dengan hisab yang mudah, maka dia akan kembali kepada keluarganya masrur. Ya, masrura atau masrur artinya dalam keadaan penuh kebahagiaan. Gimana enggak bahagia? Orang kalau udah dihisab mudah pasti tempat kembalinya kemana? Surga. Dia tinggal tunggu saja melewati sirat untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keadaan yang kedua, orang yang didatangkan dari sebelah kiri atau bagian belakang punggungnya, wara'a dhahri. Siapa yang didatangkan daripada belakang punggungnya, maka fasawfa yad'u thubura. Dia akan teriak. Ya, teriak apa? Teriak rasa takut. Orang kalau takut kan biasanya apa ekspresinya? Teriak. Dia takut nanti akan dimasukkan ke tempat yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan di sini adalah celakalah aku, ya du'u thubura, dia akan teriak dengan teriakan yang keras kalimat celakalah aku. Karena orang yang kalau sudah dihisab dengan hisab yang sulit, tanda-tandanya apa? Didatangkan catatannya dari kiri, catatan amalnya dari kiri. Itu dalam ayat yang lain bishimali, atau dalam ayat ini surat Al-Insyiqaq walau al-dhahri, belakang punggungnya. Itu maksudnya apa itu Bu sebenarnya? Apa beda? Apa sih perbedaan kanan dan kiri? Kalau pemberian dari kanan itu memuliakan, pemberian dari kiri atau bagian belakang menghinakan, merendahkan. Ya nggak mungkin calon penghuni neraka itu dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti apa? Disambut dengan tidak baik. Kenapa? Hamba durhaka selama hidup di dunia dikasih nikmat yang banyak, nikmat kesehatan, waktu luang, nikmat uang, tapi tidak digunakan untuk menjalankan perintah Allah. Banyak nikmat yang Allah terus-menerus diberikan kepadanya, tapi tidak digunakan nikmat tersebut untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan utamanya diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah, mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dan kita kan kebanyakan kalau waktu kosong mau ngapain? Rebahan. Terus ngapain? Karaokean. Ya main HP, ngeliatin gosip, jalan-jalan, makan-makan. Jarang kalau di waktu kosong kita gunakan untuk perkara-perkara yang beribadah. Kosong nih waktu, pengen khatam Quran 1 juz deh. Jarang sekali kita demikian. Lagi kosong waktu biasanya kita cari teman. Entah itu teleponan kalau nggak bisa ketemuan. Isinya ngapain? Cerita-cerita, ketawa ke TV, dan seterusnya. Subhanallah. Jarang sekali ketika kita punya waktu kosong, apalagi dikasih kesehatan, digunakan untuk baca Quran. Lagi kosong nih, cucu udah ke sekolah, suami udah berangkat kerja contohnya, urusan rumah udah selesai, ngaji lah.
baca buku lah, zikir lah, salat duha dan seterusnya. Subhanallah. Jarang sekali manusia demikian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu dengannya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Artinya terbuang-buang. Nikmat tersebut tidak digunakan di dalam kebaikan. Maka orang yang didatangkan catatan amalnya dari belakang itu tanda penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan teriak dengan penuh penyesalan tentang kecelakaan dirinya, wa yasla sa'ira, dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka sa'ir. Sa'ir ini adalah salah satu daripada nama neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu di dalam kehidupan dunia, dia selalu dalam keadaan bahagia. Mau makan ada, nggak ada makanan di rumah, nggak perlu masak, bisa bosen, GoFood, kirim sana kirim sini, udah datang. Hidupnya bahagia, selalu dalam keadaan bahagia. Tapi kebahagiaan dia tidak dia gunakan untuk kebaikan, ketaatan, beribadah pada Allah, tapi dia gunakan di dalam perkara yang melalaikan dia daripada berzikir pada Allah. Maka dia bahagia dengan kekufuran dan kemaksiatannya dan kezaliman yang dilakukan. Lihatlah orang-orang korupsi yang mungkin dia punya banyak uang, rumah megah, mobil mewah, barang-barangnya pun juga limited edition. Tapi ini kan dalam keadaan bahagia. Di dunia dia bahagia, tetapi di akhirat dia salah. Dia bahagia dengan kezaliman dia bahagia dengan kemungkaran dia bahagia dengan kemaksiatan dia, tetapi nanti kebahagiaan itu tidak ada nilainya, tidak ada rasanya. Bahkan dalam riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menanyakan kepada orang yang baru dicelup dalam neraka, apakah engkau masih terngiang dan teringat tentang kenikmatan yang kebahagiaan yang kau rasakan di dunia? Dia menjawab, tidak ya Allah. Tapi ada lagi orang yang di dunia dan sengsara, hidup miskin, susah, dalam keadaan susah payah. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah engkau terngiang, teringat tentang susah payahmu hidup di dunia? Dia menjawab, tidak ya Allah. Gimana ingat? Bagaimana mau ingat ke depannya ada kebahagiaan? Depannya ada kenikmatan, surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang diinginkan, apa yang diminta, apa yang disebut itu dikasih oleh Allah di dalam surga. Subhanallah. Maka jangan kita terlalaikan dengan kebahagiaan dunia dan dikhawatirkan nanti kita malah bukan orang yang bahagia di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, law annakum ta'lamuna ma a'lam la baqaitum katsira wa la nuhittum qalila. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini orang soleh. Orang soleh itu tidak banyak ketawa. Nah kita sekarang nyari-nyari yang lucu, cekral-cekral. Yang dicari apa? Monyet gelantungan. Hewan-hewan, biar apa? Biar bisa ketawa. Hati kalau sudah terlalu banyak tertawa, apa kata Nabi SAW, bisa mati. Makanya Nabi mengatakan, wala tuksirid dhahik, jangan perbanyak tertawa, fa inna katsratat dhahik tumitul qalba. Maka banyak tertawa bisa mematikan hati. Bukan berarti lucu, gak boleh. Bukan berarti tertawa itu gak boleh. Tapi yang dilarang oleh Nabi ini selalu mencari apa? Banyak perkara yang selalu membuat kita banyak tertawa. Tertawa yang berlebihan ya, sesuatu kalau yang berlebihan gak enak. Berat badan yang berlebihan obesitas. Gak enak. Mau gerak segala macamnya jadi gak mudah. Subhanallah. Maka sekarang ini perhatikan batasannya. Innahu dhanna an la yahud. Orang-orang kafir yang hidup dalam kebahagiaan kekufurannya, mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya tidak demikian. Artinya yang mereka yakini bahwasanya hari kiamat itu tidak ada, hari kebangkitan itu tidak ada, hari dihisabnya itu tidak ada, ketahuilah itu keyakinan yang keliru. Sesungguhnya hari kiamat itu ada.
Sesungguhnya hari kebangkitan itu ada, sesungguhnya hari hisab diminta pertanggungjawabannya dari apa yang kita lakukan itu ada, dan semuanya basira, dilihat oleh Allah. Apa maksud daripada dilihat? Tidak luput dari ilmu Allah, sehingga yang kecil yang kita lakukan, yang sendiri yang kita kerjakan, walaupun itu mungkin ada maksiat yang kita lakukan dalam kamar, yang tidak ada orang lain yang melihatnya, Allah Maha melihat dan tidak akan pernah luput daripada catatan malaikat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang terucap, semua yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan pernah lepas daripada catatan malaikat raqib atid. Wallahu ta'ala a'lam. Maka mungkin hanya sampai di 15 ayat ini saja yang bisa kita pelajari, karena waktu kita yang sangat terbatas. Karena ini sifat kajiannya ekspres, panggilannya dadakan. Jadi isi kajiannya pun juga kilat ya. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari sedikit ini 15 ayat lah ini tidaklah sedikit sebenarnya. Nah, ini merupakan ayat yang sangat agung, ayat yang menerangkan kepada kita tentang harusnya kita memikirkan bekal terbaik yang akan kita bawa nanti pada hari kiamat, dan tidak diragukan lagi bekal yang terbaik adalah takwa, yaitu iman dan amal soleh. Karena takwa itu mencakup iman, dan takwa itu adalah mencakup amal soleh. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu iman dan amal soleh. Kita mari mantapkan, kita mari tebarkan. Semoga nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dalam keadaan yang baik, dimudahkan hisab kita, dan dimudahkan langkah kita untuk bisa masuk ke tempat penuh kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ada pertanyaan? Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Silakan Ibu yang di belakang. Ya Ibu. Umurnya? Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Untuk masalah perkiraan umur ini tidak diketahui secara pastinya. Ya, karena kan kita sudah setiap hari kita itu harus memang yakin kita ini melangkah pada hari menuju pada hari kiamat. Ya, dan ada kiamat kecil sebelum kiamat besar. Apa itu? Kematian. Kematian. Maka kalaupun kabar itu benar, yang sebenarnya kita tidak menyebutkan dengan itu. Dan sekalipun itu adalah mungkin kabarnya tidak benar, maka tidak mempengaruhi kita. Artinya kita ini semuanya mempersiapkan diri untuk terjadinya hari kiamat, dan kita harus siap sedia untuk terjadinya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, walaupun kuntum fi burujin musyayyada, walaupun berada di bangunan yang kokoh lagi kuat kita bersembunyi dari kejaran malaikat maut, maka malaikat maut pasti akan menemui kita dan akan mencabutnya nyawa kita. Sebagaimana di akhir Quran surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kalian lari dari dirinya, sesungguhnya dia akan menemuimu. Maka mau kita lari kemana aja, mau ke Perancis, mau Korea, tetap aja kematian itu pasti akan menjumpai kita. Maka persiapkanlah keadaan kita sebaik mungkin untuk menuju kematian. Ya, menuju kematian. Makanya kenapa setiap kita bangun tidur kita memuji Allah? Karena kita baru diberikan kenikmatan lagi, hidup setelah mati. Ya, tidur itu kan mati. An-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Ruhnya sedang dicabut, tetapi bedanya orang yang bangun tidur ruhnya dikembalikan lagi. Tapi kalau orang yang sudah berada di alam barzakh, itu bedanya adalah ruhnya yang sudah dicabut tidak akan kembali lagi untuk bisa hidup di dunia. Dia sudah berbeda dimensi, berbeda alam. Ta'ala a'la wa a'lam. Saya belum tahu secara pastinya. Yang lainnya, ya, silakan Ibu. Ya, sangat benar. Kalau memang dia mengetahui akan keimanan, ada keyakinan di dalam iman, dan dia berupaya, karena seburuk-buruknya orang yang beriman, dia tetap beramal. Salatnya masih dikerjakan, puasanya masih dilakukan,
terus dia masih, tetapi di samping itu dia masih bermaksiat. Ya, orang yang beriman kan tentunya tidak semuanya dia dalam kehidupannya tidak pernah luput daripada kesalahan, kekeliruan dan kemaksiatan, baik yang dia sadari atau tidak dia sadari. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan itu masuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman. Ya, setiap orang yang beriman juga pasti akan terjerumus dalam kesalahan, kekeliruan ataupun juga kemaksiatan. Nah, apakah mereka akan mengalami kiamat? Maka jawabannya tidak. Karena nanti akan dihembuskan angin, kemudian untuk orang-orang yang beriman, mereka akan diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tersisalah manusia yang paling buruk. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling buruk adalah orang yang merasakan dan mengalami kiamat. Jadi orang yang paling buruk daripada manusia adalah mereka yang merasakan terjadinya kiamat. Maka teruslah kita menjaga iman dengan cara beramal soleh dan berdoa. Di antara doanya Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ini doa yang hendaknya kita terus membacanya, dan ini nampaknya ibu-ibu semuanya udah pada hafal doanya. Apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu ta'ala. Baik, terakhir mungkin Ibu silakan. Mengenai hisab, Ustaz, apakah yang nanti dihisab oleh Allah ketika kita diberikan umur, dikatakan apakah itu hisab dosa-dosa kita kepada Allah atau juga dengan manusia atau dengan sesama manusia? Apakah yang dihisab adalah juga seluruhnya dari kesalahan kita kepada manusia ataupun juga kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya, semuanya. Surat Al-Kahfi, ya, surat yang ke-18 ayat 49. Wa wudi'al kitab, ketika diletakkan catatan amal. Fatarul mujrimin musyfiqin, dan kalian akan melihat orang-orang yang melakukan dosa. Ya, mujrimin berarti melakukan dosa, dan melakukan dosa di sini umum, baik itu dosa yang berkaitan tentang manusia atau dosa yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau akan melihat orang-orang yang melakukan dosa dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan takut, diselimuti dengan ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka mengatakan celakalah kami. Ma li hadzal kitab, apa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak pernah luput satupun daripada catatan amal, baik dari kesalahan kecil ataupun dari kesalahan yang besar. Maka kesalahan yang dimaksud di sini mencakup semuanya, baik itu kesalahan kita kepada Allah yang kita melalaikan kewajiban kita kepadanya, atau kesalahan kita kepada manusia. Apalagi nih, apa ini? Mulut. Kesalahan apa ini? Mulut. Dosa yang paling banyak dan yang dilakukan oleh anggota tubuh nih, mulut. Orang bisa melakukan kesyirikan dari, orang bisa berzina dari, orang bisa mencuri gara-gara, orang bisa melakukan apapun kemaksiatan, membunuh gara-gara kita menghasut. Akhirnya apa? Terjadilah pertikaian yang berujung apa? Kepada membunuh, kematian. Nauzubillahi min dzalik. Betapa banyak khususnya yang di depan saya ini. Apa kata Nabi SAW ketika dinampakkan neraka, kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Maka jawabannya tidak. Tapi mereka kufur kepada suami gara-gara ini. Dan ketika Nabi SAW dalam riwayat yang lain ditanyakan apa yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka, maka diantaranya kata Nabi SAW ini al-fam, gara-gara mulut. Maka kalau kita sudah tidak ada lagi kata-kata yang mau diceritakan dan mau disampaikan, udah jangan cari-cari bahan gosip lagi yang lain. Kadang-kadang kita nggak ada urusan, nggak ada kerjaan di rumah, pengen jalan-jalan di depan rumah, tujuannya ngapain? Mantau keadaan tetangga. Kalau udah dapat apa yang dipantau, jadi bahan untuk cerita. Habis itu gosip, makin digosok, makin shit, makin tambah lagi catatan dosanya. Nauzubillahi min dzalik.
maka yang dihisab oleh Allah seluruh dosa, baik itu dosa yang berkaitan tentang hak Allah dan juga dosa yang berkaitan tentang hak manusia, yang itu haknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita pelajari, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Allahumma sayyibna nafi'a, turun hujan semoga menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.